Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mata kuliah komunikasi data yang akan disampaikan oleh kelompok kami, yaitu Yang pertama, saya sendiri yaitu Abid Abdul Salam dengan NPM G1A024073. kemudian saya Ernul Fikri dengan NPM G1A024075. Kemudian saya Lantar Munasa dengan NPM G1A024105. Mata kuliah komunikasi data sendiri diampu oleh dosen pengampu kami yaitu Bapak Novalio Darata, Insinyur, Sarjana Teknik, Magister Sains, sekaligus doktor. Next. Kemudian pendahuluan. Komunikasi data adalah proses pertukaran informasi antara dua atau lebih perangkat melalui media transmisi. Dalam kehidupan modern, komunikasi data menjadi sangat penting karena hampir semua aktivitas digital seperti pengiriman instan, transaksi perbankan online, hingga penggunaan layanan cloud computing, semuanya bergantung pada kecepatan dan keandalan transfer data. Tanpa komunikasi data, ekosistem digital yang kita kenal sekarang tidak akan mungkin ada. Selanjutnya, konsep dasar. Pada konsep dasar ini, dalam komunikasi data ada 3 istilah penting yang harus dipahami, yaitu data, informasi, dan komunikasi. Data sendiri adalah fakta mentah yang belum memiliki arti. Contohnya, angka 32, 33, 31, kemudian 34. Ketika data diolah dan diberi konteks, maka ia menjadi informasi, seperti suhu meningkat dari hari ke hari. Sedangkan komunikasi adalah proses pengiriman data dari satu pihak ke pihak lain. Jadi, komunikasi data adalah spesialisasi komunikasi yang terjadi secara elektronik antara perangkat, misalnya komputer, smartphone, ataupun server. Next. Kemudian ada beberapa model sistem komunikasi data. Sebuah sistem komunikasi data terdiri dari 5 komponen utama. Pertama, sumber yang menghasilkan data, seperti komputer atau sensor. Kedua, pemancar yang mengubah data menjadi sinyal agar bisa dikirim. Contohnya adalah modem. Ketiga, media transmisi, yaitu jalur tempat data dikirim. Bisa berupa kabel atau gelombang radio. Keempat, penerima yang mengubah sinyal kembali menjadi data. Dan terakhir, tujuan, yaitu perangkat akhir yang menggunakan data tersebut. Next. Ada beberapa karakteristik komunikasi data efektif. Agar komunikasi data dapat berjalan dengan baik, ada beberapa karakteristik yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah delivery, artinya data sampai pada penerima yang tepat. Kemudian akurasi, data harus diterima tanpa rusak atau berubah. Selanjutnya ada timelines, yaitu data harus tiba tepat waktu, sangat penting untuk aplikasi real time seperti video call. Dan selanjutnya ada jitter, yaitu kestabilan waktu kedatangan data. Jika jitter terlalu tinggi, kualitas komunikasi terutama audio dan video bisa terganggu. Slide selanjutnya akan disampaikan oleh Lentera. Kepada Lentera disilakan. Oke, selanjutnya yaitu mode transmisi atau aliran data. Ada 3 mode utama aliran data. Yang pertama adalah simplex, adalah komunikasi satu arah saja seperti siaran televisi. Kemudian half duplex memungkinkan kedua belah pihak mengirim data tetapi tidak secara bersamaan. Contohnya walkie-talkie. Kemudian yang ketiga adalah full duplex, memungkinkan komunikasi dua arah secara bersamaan, seperti percakapan telepon. Mode ini menentukan bagaimana perangkat berinteraksi dalam sebuah jaringan. Next. Kemudian media transmisi. Media transmisi dibagi menjadi berdua, yaitu terpandu atau wired dan tidak terpandu atau wireless. Media wired meliputi kabel
koaksial, twisted pair, dan fiber optik yang umum dipakai di jaringan komputer dan backbone internet. Sementara itu, media wireless menggunakan gelombang elektromagnetik seperti radio, microwave, dan satelit. Wireless memberikan fleksibilitas dan mobilitas, tetapi lebih rentan terhadap gangguan. Next. Model OSI. Model OSI atau Open System Interconnection membagi komunikasi jaringan ke dalam 7 lapisan. Yang pertama adalah fisik, data link, jaringan, transportasi, sesi presentasi, dan aplikasi. Setiap lapisan memiliki fungsi khusus. Misalnya lapisan fisik menangani sinyal listrik, sedangkan lapisan aplikasi berhubungan langsung dengan pengguna. Model ini sangat berguna untuk mempelajari jaringan karena memecah sistem yang kompleks menjadi bagian-bagian sederhana. Kemudian model TCP atau IP berbeda dengan OSI. Model TCP atau IP lebih sederhana dan dengan hanya menggunakan 4 lapisan, yaitu application, transport, internet, dan network access. TCP atau IP merupakan dasar internet modern. TCP memastikan data yang dikirim dengan andal, sementara UDP memungkinkan pengiriman cepat tanpa pemeriksaan ketat, cocok untuk streaming atau game online. Next. Perbandingan OSI vs TCP atau IP. Model OSI lebih detail dan digunakan terutama untuk pembelajaran dan pemecahan masalah. Sementara TCP atau IP lebih praktis dan diimplementasikan langsung di dunia nyata. OSI punya 7 lapisan yang teoritis, sedangkan TCP atau IP punya 4 lapisan yang langsung berhubungan dengan protokol nyata seperti HTTP, TCP, dan IP. Itulah sebabnya TCP atau IP menjadi tulang punggung internet, sedangkan OSI menjadi model referensi. Oke, selanjutnya akan dijelaskan kepada Abid Abdul Salam. Kepada Abid, dipersilakan. Oke, terima kasih Lantera. Selanjutnya, jaringan komputer. Jaringan komputer sendiri definisinya adalah kumpulan perangkat yang saling terhubung untuk berbagi data dan sumber daya. Ada 2 model utama, client server, di mana server menyediakan layanan bagi banyak klien, dan peer-to-peer, di mana setiap perangkat bisa bertindak sebagai klien maupun server. Client server cocok untuk jaringan besar, sedangkan peer-to-peer lebih sederhana untuk jaringan kecil. Selanjutnya, topologi jaringan. Topologi adalah cara perangkat dalam jaringan dihubungkan. Bus sederhana tapi rawan gangguan. Star adalah yang paling populer, di mana semua perangkat terhubung ke switch pusat. Ring membentuk lingkaran, sedangkan mesh memiliki banyak jalur cadangan yang andal tetapi mahal. Ada juga tree yang merupakan gabungan bus dan star. Selanjutnya, klasifikasi jaringan. Jaringan juga bisa diklasifikasikan berdasarkan jangkauan geografis. LAN atau Local Area Network mencakup area kecil seperti gedung atau kampus. WAN atau Wide Area Network mencakup area luas hingga antar benua. Contoh paling nyata adalah internet. Ada juga MAN, Metropolitan Area Network, untuk skala kota. Dan PAN, Personal Area Network, untuk jarak sangat dekat, misalnya koneksi Bluetooth antar perangkat pribadi. Selanjutnya, multiplexing. Multiplexing sendiri definisinya teknik untuk mengirim banyak data melalui satu jalur komunikasi. Ada beberapa jenis. Yang pertama, FDM, Frequency Division, membagi sinyal berdasarkan frekuensi seperti stasiun radio. Yang kedua, TDM, Time Division, membagi waktu sehingga setiap pengguna mendapat giliran. Yang ketiga, WDM, Wavelength Division, digunakan di serat optik dengan memanfaatkan panjang gelombang cahaya berbeda. Selanjutnya, studi kasus, HTTP, dan web scraping. HTTP adalah protokol utama untuk komunikasi web, bekerja dengan model client server. Browser meminta data melalui HTTP.
Lalu server merespon dengan konten web. Web scraping adalah teknik otomatis untuk mengambil data dari situs web menggunakan HTTP. Contohnya, data ulasan film bisa diambil dari IMDb lalu digunakan untuk membangun sistem rekomendasi film berbasis preferensi pengguna. Selanjutnya, tren masa depan, komunikasi data terus berkembang dengan tren baru seperti 5G dan 6G yang tidak hanya menghubungkan manusia tetapi juga miliaran perangkat IoT. Software Defined Networking atau SDN memungkinkan jaringan lebih fleksibel dan mudah dikontrol melalui perangkat lunak. Internet of Things atau IoT juga mendorong komunikasi data ke arah yang lebih luas, menghubungkan sensor, kendaraan, hingga rumah pintar. Terima kasih kepada Apit. Presentasi kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.